Welcome back to my channel. Ini adalah video kedua aku. Jadi kemarin sempat ada yang komen di konten aku yang sebelumnya, nanya kalau Kak, apa sih karma leluhur dalam pandangan sains ilmiah? Pernah gak sih kamu ngerasa ada pola di hidup kamu yang terus berulang tanpa kamu tahu sumbernya tuh dari mana? Pola gagal, terluka, trauma, ditinggalkan, atau bahkan pola kemiskinan. Secara ilmiah, para peneliti menyebut hal ini yaitu trauma antar generasi atau transgenerasional trauma. Studi dalam epigenetika menunjukkan bahwa trauma itu bisa meninggalkan jejak dalam ekspresi gen. Ya memang tidak akan mengubah DNA tersebut, tapi bakal mengubah cara bekerja DNA tersebut. Artinya apa? Rasa takut, stres, luka batin, trauma, doktrin atau belief system itu bisa diturunkan atau diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi setelahnya. Bisa diwariskan lewat pola biologi atau pola psikologi. Sekarang kita ambil contoh, ada seorang ibu yang sedang mengandung, namun dia sedang mengalami ketakutan yang luar biasa, kecemasan. Bisa jadi dia hidup dalam konflik yang tak berkesudahan, atau mungkin hidup dalam kondisi perang, kemiskinan, atau kelaparan. Jangan salah, respon stres atau trauma sang ibu bisa diwariskan atau ditularkan ke bayi yang dikandungnya. Anak yang lahir hidup dalam pola ketakutan, kecemasan, kepanikan, terus doktrin trauma yang dia tidak tahu alasannya kenapa. Nah, disinilah sains dan spiritual itu bertemu. Nah, dalam hal spirituality atau spiritual ini disebut karma leluhur. Jadi karma leluhur dalam bidang spiritual adalah beban, luka, trauma, belief system atau doktrin yang diwariskan dan harus disadari, diakui, dan dilepaskan. Sedangkan dalam pandangan Sen ini disebut self-regulation, neuroplasticity, dan conscious awareness. Dalam pandangan spiritual, orang-orang yang menjadi pemutus karma leluhur disebut jiwa terpilih. Sedangkan nih, kalau dalam sains ilmiah disebut orang yang sudah mencapai kesadaran. Baik nih kesadarannya mungkin secara spiritual atau secara pikiran. Lalu apa sih ciri-cirinya seorang pemutus karma itu? Pertama, biasanya ciri-cirinya itu yang pertama hidupnya itu tidak mudah. Dia melakukan perjalanan hidup yang susah, yang harus merangkak, yang mungkin untuk makan aja susah, kemiskinan, kelaparan, atau mungkin dia hidup di dalam kondisi konflik, punya orang tua disfungsional, atau bisa jadi orang itu adalah sandwich generation di keluarganya. Dengan catatan, orang itu sudah merasa dia adalah jiwa terpilih atau dia sudah mengalami kesadaran. Nah, jika banyak ciri-ciri kalau kamu adalah pemutus karma, tapi kamu nggak mengalami kesadaran atau kamu di sini bukan merasa jiwa terpilih, artinya kamu memang belum waktunya untuk memutus karma leluhur. Di beberapa konten aku di berbagai platform, ada juga yang komen, kenapa sih Kak, kok kita harus menanggung karmanya? Karena karma di sini berbeda dengan hukum tabur tuai atau sebab akibat. Karma leluhur di sini penjelasannya lebih mendalam. Jika memang karma itu dikaitkan dengan hukum sebab akibat, ya artinya sebenarnya kita nggak harus dong menanggung karma leluhur atau karma orang tua kita, kan mereka yang melakukan, kenapa jadi kita yang menanggungnya? Nah, jadi di sini karma leluhur tidak ada kaitannya dengan dosa orang tua atau kakek nenek kita. Tapi lebih ke konsep pola, luka, trauma, batin, doktrin, belief system yang diwariskan ketika kita kecil sampai kita dewasa. Lalu bagaimana nih caranya Kak? Aku udah merasa kalau aku juga terpilih. Gimana caranya untuk memutus karma leluhur itu? Mungkin dalam kehidupan kamu sudah banyak mengenal ilmu-ilmu cara untuk self-healing. Atau mungkin ilmu alam semesta tentang law of attraction, law of assumption, self-healing for inner child. Semuanya itu bisa kamu lakukan kok. Tapi di sini aku punya formula hidup untuk memutus karma leluhur. Dia ada 3 langkah.
Sangat sederhana, simple, dan bahkan bisa kamu praktekkan pada saat itu juga. Yang pertama ada hijrah. Coba kamu perhatikan praktisi-praktisi spiritual. Biasanya hidupnya tidak menetap di satu tempat itu. Biasanya orang yang memang memutus karma, dia bakalan hijrah atau pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Karena apa? Banyak manfaatnya ketika kamu hijrah atau pindah. Tapi ada 3 hal yang mendasarinya. Nah, yang kedua ada mengenal diri, yang ketiga mengembangkan diri. Kita bahas dari poin pertama, yaitu hijrah atau pindah. Kenapa sih kak, kok kita harus hijrah? Emang gak bisa diem di tempat? Ada 3 hal yang mendasarinya teman-teman. Yang pertama adalah untuk mencegah bocor energi. Jadi aku ingetin sekali lagi, ketika kamu merasa kamu jiwa terpilih, atau kamu sudah mengalami kesadaran, itu energi kamu sudah mulai naik. Frekuensi kamu makin nangkep pesan-pesan dari Tuhan. Kamu jadi lebih tenang, lebih damai. Tapi jika kamu masih ada di suatu circle atau lingkungan yang vibrasinya rendah, maka kamu pun bakalan bocor halus atau bocor energi sedikit demi sedikit yang gak terasa. Akibatnya vibrasi kamu nggak stabil, jadi naik turun aja. Kadang kamu tenang, kadang kamu bersyukur, kadang-kadang kamu iri, dengki, marah, sedih. Hijrah di sini dibutuhkan ketika kamu ingin memurnikan energi kamu. Lalu yang keduanya adalah untuk mencegah pola berulang. Mungkin kamu sering lihat di suatu kondisi kemiskinan atau pinggiran kota ya, yang hidup antar generasinya nggak jauh beda. Itu karena energi itu menular. Ketika kamu pengen menghentikan pola berulang, tapi masih ada di dalam lingkungan yang tidak menunjukkan kamu bisa berkembang, kamu bakalan ikut pola-pola dari atasan kamu. Bukan atasan, maksudnya kayak orang tua atau misalkan kakek nenek. Ketika kamu hijrah atau pindah, energi kamu jadi bersih, tidak akan terkontaminasi. Nah, pertanyaannya, apakah menjamin kak pola berulang bakal berhenti kalau kita hijrah atau pindah? Tidak akan menjamin kalau kamu tidak melakukan hal berikutnya atau step berikutnya, yaitu mengenal diri. Nah, yang ketiganya adalah untuk penyembuhan trauma. Seperti yang awal aku bilang, trauma itu banyak. Ada trauma medusa, ada trauma kekerasan, trauma kemiskinan, trauma kebodohan, atau trauma-trauma lain. Nah, kalau misalkan kamu masih ada di tempat yang membuat kamu trauma, tidak bisa lepas dari trauma itu, gimana kamu mau sembuh? Kamu punya temen gak yang kalau misalkan ke suatu tempat ketakutan, atau misalkan aku takut deh kesini, aku tuh trauma kesini ke situ karena ada kejadian traumatik yang menimpa dia di tempat itu. Jadi kalau misalkan mau sembuh dari trauma, salah satu caranya adalah kamu harus hijrah atau pindah dari tempat yang membuat kamu trauma. Lalu step kedua adalah mengenal diri. Banyak banget nih teman-teman yang gak mengenal dirinya sendiri, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, di sini aku bakalan kasih tahu proses memutus karma perlu yang namanya pengenalan diri. Untuk apakah? Yang pertama, kamu bakal diajak untuk mengenal pola luka trauma yang kamu alami. Karena setiap orang traumanya itu berbeda-beda ya. Bisa jadi untuk penyembuhannya juga berbeda-beda, tapi tetap harus disembuhkan, ya kan? Seperti ini aja contohnya. Mungkin kamu di sini adalah orang yang temperamental. Kamu gampang banget tersulut emosi. Atau mungkin kamu di sini adalah orang yang sangat-sangat baperan atau sensitif. Yang akibatnya dalam kehidupan sosial kamu mengalami kesulitan. Posisinya di sini kamu tahu respon kamu dalam menghadapi konflik. Ya, kamu tahu kalau kamu temperamen, kamu misalkan sensitif, baperan banget. Tapi kamu nggak tahu pola luka trauma itu dari mana. Nah, dengan mengenal diri, kamu bakalan tahu tuh, ya, bakalan diajak untuk journaling, meditasi, supaya kamu kenal pola luka trauma kamu itu dari mana. Ya, kamu bakal diajak untuk menyelami ke dalam diri kamu sendiri. Lalu, ya, berikutnya untuk proses mengenal diri, kita bakal tahu blueprint hidup kita itu seperti apa, ya. Apa itu blueprint? Kalau misalkan diibaratkan sebuah bangunan, blueprint itu adalah sebuah rancang bangun, ya, atau rancangan suatu bentuk bangunan yang bakal kamu bangun ke depannya atau gimana.
Nah, dalam memutus karma leluhur, aku analogikan kalau seorang manusia itu adalah sebuah rumah. Nah, fondasinya itu adalah karma leluhur, sisi gelap, luka inner child, luka inner work, shadow work gitu ya. Terus ada belief system, ada doktrin yang sudah membentuk di bagian paling dasar seorang manusia. Nah, ya kan? Lalu untuk menjadi blueprintnya ini menjadi kenyataan, berarti kan harus dirancang sesuai dengan blueprint hidup kita. Kalau enggak, bentuknya bakal jadi aneh atau jelek. Nah, itu analogi dalam sebuah rumah. Kalau dalam kehidupan manusia, kalau misalkan kita sebut karma leluhur itu pondasinya, berarti rancangan bangunnya atau blueprint hidupnya adalah human design-nya. Human design macam-macam, ada manifestor, generator, reflektor. Lalu gimana Kak cara menemukan blueprint hidup kita? Yang pertama, Kakak kalau orang Jawa bisa melalui weton. Tapi kalau Kakak bukan orang Jawa, Kakak bisa mencari praktisi human design. Atau Kakak mungkin sudah paham cara membaca human design, bisa cek di website www.humandesign.com. Tapi kalau seandainya Kakak bingung gimana ya cara mengartikannya, Kakak cukup cari aja praktisi human design, banyak banget. Nah, nanti setelah Kakak ketemu human design Kakak, itu Kakak udah tenang banget. Ya, hidupnya tidak akan buang-buang waktu, tenaga, mental, kena uang. Kenapa? Karena Kakak sudah berjalan di rel hidup Kakak yang cocok, yang sesuai. Jadi nih, kalau misalkan Kakak kuliah itu nggak salah jurusan lagi. Terus Kakak kerja nggak gampang burn out karena Kakak tahu itulah bidang yang cocok dengan human design Kakak. Banyak manfaatnya dong karena Kakak tidak perlu melalui trial dan error dalam kehidupan ini. Kakak tidak usah buang waktu, tenaga, uang, kena mental, tidak akan. Nah, setelah Kakaknya mengenal diri, ya di dalamnya ada apa tadi? Ada pengenalan luka trauma dan juga pengenalan tentang blueprint diri atau menemukan blueprint diri. Kita langsung naik step berikutnya, yaitu mengembangkan diri. Kenapa sih Kak? Kok kita harus mengembangkan diri setelah mengenal diri? Karena hidup ini dinamis, tidak akan mungkin stuck di satu tempat. Apalagi kita melihat perkembangan zaman, teknologi yang semakin meningkat pesat. Gak mungkin kita bakal stuck diam di situ aja. Karena kita bakal bersaing dengan teknologi yang semakin masif. Nah, mengembangkan diri sini, Kakak tidak akan bingung karena Kakak sudah tahu cara upgrade skill yang sesuai dengan blueprint hidup Kakak. Contoh, Kakak mungkin di sini di blueprint hidupnya cocok banget menjadi seorang marketing. Berarti Kakak bisa ambil misalkan upgrade skill di digital marketing. Atau mungkin Kakak seorang cocok di bidang bisnis. Kakak bisa ambil pelatihan atau upgrade skill di bidang bisnis. Pokoknya semuanya bisa ya. Nah, dalam mengembangkan diri, Kakak selain yang namanya diajak untuk upgrade skill, Kakak juga bakal yang namanya belajar ya tentang ilmu-ilmu dasar dalam berkehidupan sehari-hari. Serta Kakak akan membuat sistem ya, sistem untuk mencapai goals. Setiap orang punya goals masing-masing ya. Jadi di sini Kakak akan membangun sistem untuk diri Kakak sendiri. Nah, dari ketiga kombinasi ini tentunya bakal bermanfaat banget nih di kehidupan Kakak ya. Kakak bakal lebih mencintai diri sendiri, bakal lebih merawat diri sendiri, ya tentunya efeknya bakal lebih cantik atau ganteng atau lebih bagus. Yang keduanya Kakak lebih pintar ya, karena Kakak di sini sudah tahu nih blueprint hidup Kakak, Kakak banyak belajar. Yang paling penting, Kakak tidak akan tertrigger lagi atau tidak akan terpicu, tersulut lagi oleh hal-hal yang membuat luka trauma Kakak. Kakak udah ada di dalam posisi netral. Tentunya ini bagus untuk proses healing Kakak. Kakak sudah berdamai ya dengan diri sendiri, sudah berdamai dengan masa lalu atau masa kecil. Yang ketiganya, Kakak bakal lebih naik penghasilannya karena Kakak sudah mengupgrade skill ya. Kakak juga di sini bakalan lebih pinter, lebih mengenal diri, lebih terkoneksi dengan Tuhan. Seperti itu ya. Nah, buat kalian-kalian yang masih bingung nih gimana ya cara memutus karma leluhur, aku ada beberapa pelatihan. Yang pertama, aku ada buka kelas memutus karma leluhur yang bakal aku buka di bulan Agustus bulan depan nanti. Yang mau daftar bisa langsung diklik bio aja. Dapatnya apa? Dapatnya itu Kakak yaitu 2 jam ya live Zoom dimana kita akan bahas ya
memutus karma leluhur lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Berikut cara penanganannya. Yang kedua, kakak dapet yang namanya e-book. Yang ketiga, kakak dapet sertifikat, dapet jurnal. Nah, kakak dalam kehidupan sehari-hari mengenal luka trauma kakak itu bakal dipandu dengan jurnal 30 hari memutus karma. Diajak refleksi luka trauma apa yang masih nyangkut di hidup kakak, ya. Terus yang keempatnya, kakak bakal dapat pendampingan dari aku selama 30 hari full eksklusif via grup kayak gitu. Atau misalkan kakak pengen santai aja deh, pengen belajar tentang karma leluhurnya, kakak boleh order ebook aku, ada di bio aku ya, harganya 69.000. Itu kakak udah dapet ebook dan juga jurnal. Oke. Nah di situ tapi nggak dapat pendampingan dari aku ya, kakak boleh baca-baca secara santai aja isinya bagaimana ya, lengkap, detail dan mendalam ebooknya. Nah kalau untuk kelasnya itu harganya 325.000. Kakak tinggal pilih aja, atau misalkan kakak pengen banget nih ya ngobrol secara private dengan aku, boleh konsultasi secara privat. Di sini posisi aku adalah sebagai coach ya, tapi jangan dibilang sebagai guru spiritual karena kita sama-sama beriringan berjalan. Aku di sini hadir sebagai pemutus karma leluhur yang berhasil memutus karma leluhurku sendiri. Dan memiliki misi jiwa untuk membantu kalian juga memutus karma leluhur kalian. Segitu aja, salam berkesadaran, jangan lupa di subscribe. See you next video.